Tidak sedikit dari kita yang hidup dari gaji ke gaji, yang mana kita selalu menghabiskan gaji kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita setiap hari, sampai bahkan tidak ada gaji yang tersisa untuk kita tabung atau untuk kita investasikan, karena semuanya biasanya sudah habis pada bulan berikutnya. Dikarenakan kita hanya memiliki satu sumber penghasilan yang mana hanya datang dari gaji yang kita dapatkan per bulannya, yang jumlahnya pun tidak seberapa. Maka dari itu kita hanya bermodalkan satu sumber penghasilan tersebut atau gaji tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan yang kita miliki selama 1 bulan penuh. Dan tentu saja sudah saatnya kita untuk lepas dari kondisi ini, sehingga kita memiliki lebih banyak uang untuk disimpan, untuk ditabung maupun untuk diinvestasikan ke depannya. Dan di sini saya sudah menyediakan 8 solusi finansial bagi kamu yang hidup dari gaji ke gaji, yang saya harap bisa bermanfaat untuk mengubah kondisi kamu yang cukup kesulitan ini. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke solusi yang pertama, yaitu dengan membuat anggaran yang realistis. Ingat, jika kamu ingin menyimpan lebih banyak uang daripada sebelumnya dengan kondisi ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu hidup dari gaji ke gaji, sudah saatnya kamu fokus untuk membuat anggaran yang realistis terkait pengeluaran yang kamu miliki per bulannya. Jangan sekali-kali kamu mengabaikan anggaran ini, karena kalau kamu abai terhadap anggaran ini, dengan jumlah penghasilan yang tidak seberapa, kamu akan cenderung untuk menghabiskan terlalu banyak uang di tempat-tempat yang seharusnya kamu mengeluarkan uang lebih sedikit, yang mana akan membuat kamu lebih boros daripada yang seharusnya. Dan inilah yang membuat gaji kamu habis dan tidak memiliki sisa untuk disimpan pada akhirnya. Maka dari itu, buatlah anggaran yang realistis, di mana kamu mencatat semua jenis pengeluaran yang kamu miliki. Ingat, semua jenis pengeluaran yang kamu miliki secara detail dalam 1 bulan. Jangan lupa untuk mencatat kebutuhan pokok kamu, kemudian tagihan-tagihan seperti tagihan listrik, air, dan sebagainya, sampai kebutuhan-kebutuhan kamu dalam nongkrong dan gaya hidup. Semua itu harus kamu catat secara detail, sehingga kamu akan paham bagian mana yang akan kamu potong nantinya, sehingga kamu bisa lebih memiliki uang untuk kamu simpan atau kamu tabung. Karena kadang kita terlalu lalai sehingga terjadi kebolongan dalam pengeluaran yang kita lakukan dalam 1 bulannya. Jangan lupa untuk mengingat kondisi finansial kamu saat kamu membuat anggaran bulanan, sehingga kamu bisa menurunkan gaya hidup kamu atau jumlah pengeluaran yang bisa kamu keluarkan untuk kebutuhan kamu setiap harinya. Karena memang kebutuhan kita ditentukan oleh gaya hidup kita. Semakin tinggi gaya hidup kita, kebutuhan yang kita miliki juga akan semakin tinggi. Dan begitu pun sebaliknya. Maka dari itu, saat kamu membuat anggaran bulanan yang realistis ini, ingatlah terhadap kondisi ekonomi kamu yang sebenarnya. Dan kalau bisa, turunkanlah gaya hidup kamu, sehingga kamu bisa memotong pengeluaran-pengeluaran yang tadinya kamu rasa kamu butuhkan. Padahal itu hanya bersumber dari ego kamu untuk memenuhi gaya hidup yang terlalu tinggi. Kemudian solusi yang kedua adalah menabung otomatis. Ingat, jadikan tabungan sebagai prioritas utama atau yang pertama sebelum kamu membelanjakan gaji yang kamu dapatkan setiap bulannya. Hal ini akan menjadi solusi yang paling cepat untuk membuat kamu lebih sejahtera secara finansial. Itu karena jika kamu memprioritaskan tabungan, kamu hanya akan hidup dan fokus untuk mengelola atau untuk membuat anggaran untuk kebutuhan kamu selama 1 bulan dari uang sisa tabungan yang kamu miliki. Yang mana hal ini akan membuat kamu bisa menurunkan gaya hidup kamu, dan kamu juga akan secara otomatis untuk memiliki tabungan secara rutin setiap bulannya. Maka dari itu, aturlah sebagian kecil dari gaji kamu setiap bulannya
untuk kamu simpan secara otomatis di rekening tabungan kamu, sehingga kamu tidak usah repot-repot untuk melakukan hal yang sama berulang kali, dan kamu juga memiliki peluang yang lebih kecil untuk menggunakan uang tabungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya. Kemudian, solusi finansial bagi kamu yang hidup dari gaji ke gaji yang ketiga adalah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Mungkin kamu merasa sekarang bahwa semua pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya adalah pengeluaran-pengeluaran penting. Tapi ketahuilah, sebenarnya kamu hanya merasa bahwa semua pengeluaran itu adalah pengeluaran penting. Sebagai contoh, misalnya kamu adalah orang yang bekerja di bidang lapangan dan kamu lebih sering untuk bertemu orang lain secara langsung dibandingkan berbicara secara online atau lewat smartphone. Dengan kata lain, kamu sebenarnya tidak benar-benar butuh kuota internet. Dan kamu merasa bahwa kamu membutuhkan kuota internet ini karena kamu ingin bermain game dan melihat sosial media setiap harinya. Yang padahal semua itu tidak benar-benar membantu produktivitas kamu dalam bekerja. Malahan hanya akan menghambat kamu saat kamu sedang dalam proses bekerja. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya semua kebutuhan yang kita miliki selama ini tidak semuanya benar-benar kita butuhkan. Ada beberapa yang kita rasa kita butuhkan, padahal hal-hal tersebut hanya akan membuang-buang uang kita secara percuma. Oleh karena itu, mari kita fokuskan untuk merenungi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kita benar-benar butuhkan, sehingga kita bisa memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting yang bisa membuat kita mampu untuk menyimpan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian solusi finansial yang keempat adalah cari sumber pendapatan tambahan. Mungkin kamu adalah orang yang sudah berjuang dan mencari banyak sekali cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan ini. Ketahuilah, semakin kamu memiliki banyak sumber pendapatan, kamu akan menjadi orang yang lebih cepat sejahtera dalam hal finansial. Itu karena kamu bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu dari satu sumber penghasilan, dan kamu bisa mencoba untuk berinvestasi, menabung, maupun untuk mengembangkan bisnis dari sumber penghasilan yang kedua. Dengan kata lain, kamu akan lebih bebas untuk memanfaatkan gaji yang kamu miliki atau penghasilan yang kamu dapatkan, karena kamu tidak perlu khawatir karena sudah memiliki dua sumber penghasilan yang bisa kamu bagi secara lebih fleksibel terkait kebutuhan-kebutuhan kamu setiap bulannya. Kamu bisa mencoba berbagai cara atau berbagai sumber penghasilan, dimulai dari investasi-investasi di bidang saham atau investasi properti yang kamu miliki. Bahkan kamu bisa mencoba untuk beternak ayam kalau kamu memang hidup di pedesaan. Semua itu adalah cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi ingat, kamu harus tetap mengukur kemampuan kamu untuk memilih sumber penghasilan tambahan ini sehingga pekerjaan utama kamu tidak terbebani atau tidak terbengkalai. Kemudian solusi finansial bagi kamu yang hidup dari gaji ke gaji yang kelima adalah bayarlah utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu. Saya yakin kamu yang hidup dari gaji ke gaji selalu memiliki hutang. Dan kalaupun tidak, kamu berarti adalah orang yang cukup pintar dalam mengelola satu sumber penghasilan ini. Jadi bagi kamu yang memiliki hutang, ada satu saran yang sangat efektif untuk bisa lepas dari jeratan hutang itu. Setelah kita terbebas dari hutang nantinya, barulah kita bisa fokus untuk meningkatkan kekayaan yang kita miliki dan terlepas dari pola hidup yang mengandalkan gaji bulanan, yaitu adalah dengan membayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Kebiasaan ini akan membuat kamu lebih cepat untuk terlepas dari beban yang paling berat dalam hidup kamu, yaitu bunga hutang yang tinggi. Itulah sebabnya kita perlu memfokuskan untuk melunasi utang ini terlebih dahulu, sehingga kita bisa merasa lebih lega dan tidak membuang-buang uang
hanya untuk membayar bunga dari hutang yang kita miliki. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membayar hutang yang paling sedikit terlebih dahulu. Jika kamu merasa bahwa tidak semua hutang yang kamu miliki memiliki bunga yang memberatkan, cara yang paling cepat dan efektif untuk bisa merasa lebih lega terkait hutang ini adalah dengan membayar hutang yang paling sedikit terlebih dahulu. Dengan begitu, kamu akan terbebas dari hutang lebih cepat daripada kamu fokus untuk membayar hutang yang paling besar yang kamu miliki, yang tidak akan meringankan kamu karena hutang kecil pun masih kamu tanggung. Tapi ingat satu hal, bahwa jika kamu masih memiliki hutang, sebaiknya kamu prioritaskan hutang ini saat kamu mendapatkan gaji kamu setiap bulannya. Dan setelah gaji kamu sudah lunas semuanya, barulah kita bisa fokus untuk mulai menabung dan berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik. Kemudian solusi finansial yang keenam adalah pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan itu sangatlah penting. Bahkan sekaya apapun orang, mereka selalu meluangkan waktu untuk belajar tentang keuangan. Apalagi bagi kita yang harus hidup bermodalkan gaji yang kita dapatkan setiap bulannya, sampai bahkan tidak memiliki cukup uang untuk kita tabung maupun kita investasikan. Maka dari itu, belajarlah tentang keuangan lebih mendalam. Luangkan waktu kamu untuk belajar, walaupun hanya 1 kali dalam 1 minggu. Karena semakin pintarnya kita tentang uang, kita akan paham bagaimana untuk meningkatkan penghasilan kita, bagaimana untuk menyimpan uang secara lebih baik, kemudian bagaimana untuk mengeluarkan uang secara lebih bijaksana. Pendidikan keuangan ini juga sangat penting untuk kita tingkatkan dalam hal investasi dan berbisnis. Karena dengan 2 cara itulah kita bisa menjadi orang yang lebih sejahtera dalam keuangan kita. Karena investasi dan bisnis adalah sumber penghasilan jangka panjang yang paling baik dan dilakukan oleh semua orang kaya di dunia. Kemudian solusi finansial bagi kamu yang hidup dari gaji ke gaji yang ketujuh adalah dana darurat. Jangan lupa untuk mengalokasikan uang kamu atau gaji kamu untuk dana darurat. Apalagi bagi kita yang hidup dari gaji ke gaji dengan hutang yang berlimpah. Rasanya kesehatan kita akan sangat cepat untuk drop atau sakit. Pekerjaan kita juga bisa saja suatu saat mengalami kebangkrutan atau kita mungkin di PHK karena suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan semua itu berpeluang sangat besar untuk terjadi kepada diri kita karena kita sedang lemah dalam hal keuangan. Yang pertama, kita hanya memiliki 1 sumber penghasilan. Yang kedua, kita stres karena uang kita selalu cepat habis atau gaji kita selalu habis untuk kebutuhan kita setiap harinya. Dan disinilah pentingnya memiliki dana darurat. Karena dana darurat ini akan sangat membantu suatu saat jika sesuatu yang tidak kita inginkan tadi terjadi. Kita tidak perlu repot-repot untuk meminjam uang ke sana kemari. Kita juga tidak perlu repot-repot untuk menjual aset yang kita miliki karena kita sudah menyediakan dana darurat untuk sesuatu yang tidak kita prediksi akan terjadi. Jadi untuk menyiapkan dana darurat, biasanya rata-rata dana darurat itu berjumlah 6 kali pengeluaran kamu selama 1 bulan. Berarti jika kamu mengeluarkan uang sekitar 1 juta selama 1 bulan, dana darurat kamu idealnya adalah 6 juta. Kemudian solusi finansial bagi kamu yang hidup dari gaji ke gaji yang terakhir atau yang ke-8 adalah manfaatkan alat keuangan. Ingat, kita di sini belajar untuk mengelola uang secara lebih baik dan kita memang harus mampu untuk bisa mengelola uang secara lebih matang dalam kondisi ekonomi yang kita miliki saat ini. Itu karena kesalahan mengelola uang sedikit saja yang kita lakukan akan berakibat fatal. Kita bisa saja tiba-tiba berhutang karena pengeluaran yang kita lakukan terlalu berlebihan pada satu tempat. Kita juga kadang-kadang tiba-tiba menjual tanah yang kita miliki
atau aset yang kita miliki yang seharusnya tidak boleh kita jual, hanya karena kita terlalu lalai dalam membuat anggaran bulanan atau terlalu malas untuk membuat anggaran, yang mana membuat pengeluaran kita menjadi menumpuk dan hutang kita menjadi menggunung, yang mau tidak mau harus kita lunasi dengan menjual aset yang kita miliki. Maka dari itu, untuk membantu proses pengelolaan keuangan kamu agar menjadi lebih efektif, jangan lupa untuk memanfaatkan alat-alat keuangan. Misalnya kalender untuk menjadwalkan tagihan-tagihan yang perlu kamu bayarkan, kemudian buku harian yang bisa kamu bawa setiap hari untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang tidak kamu petakan sebelumnya atau yang tidak kamu sadari sebelumnya. Dengan begitu, kamu akan lebih melek terkait semua sumber pengeluaran yang menghabiskan uang kamu secara berlebihan sampai 1 bulan ke depannya. Sekian dulu dari program diri kali ini. Saya harap ke-8 solusi yang sudah kita jabarkan tadi bisa menjadi solusi atau opsi solusi atau alternatif solusi bagi masalah keuangan kamu yang hidup dari gaji ke gaji saat ini. Saya doakan agar kamu bisa menjadi orang yang lebih mapan, lebih sejahtera, dan lebih kaya terkait finansial di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.